Apa yang muncul di depan mata Mu Chen adalah dunia bawah tanah yang sangat luas. Hampir tak terhitung jumlahnya butiran cahaya melayang di sekitar dunia bawah tanah ini, menusuk mata dengan kecerahannya yang cemerlang. Fluktuasi energi spiritual yang luar biasa memancar dari butiran-butiran cahaya tersebut. Ini semua cahaya spiritual? Mu Chen menatap ribuan butir cahaya dengan rasa terkejut di matanya. Berdasarkan energi spiritual yang terkandung dalam butiran cahaya itu, bisa dikatakan bahwa itu adalah cahaya spiritual tingkat prajurit dan jenderal. Sampai saat ini, belum pernah dia melihat kumpulan cahaya spiritual sebanyak ini di satu tempat. Adegan ini memang sangat spektakuler. Pesona kilauan cemerlang dari kristal yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dengan rentetan cahaya energi spiritual, dan menuangkan diri ke dalam kristal setinggi 3 meter itu. Alirannya terus berjalan, bagaikan air yang mengalir tanpa akhir. Hal ini menyebabkan kristal itu tumbuh semakin cerah. Fluktuasi energi spiritual yang tak terlukiskan berombak-ombak seperti gelombang laut, bahkan jantung Mu Chen pun berdenyut kencang mengikuti iramanya. Tidak heran, para jenderal roh di tingkat yang sangat berbahaya ini semuanya telah berubah menjadi cahaya spiritual. Mu Chen akhirnya mengerti mengapa dia tidak melihat sosok jenderal roh pun sejak dia memasuki titik perkumpulan ini. Mungkinkah tempat ini diciptakan oleh Raja Roh? Pikir Mu Chen dengan rasa heran. Dari tampilan situasi di bawah tanah, jelas ini bukan buatan manusia. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa keberadaan tanpa kecerdasan benar-benar dapat memahami bagaimana membangun dunia bawah tanah seperti ini. Mungkin karena kemampuan mereka yang unik, namun ini cukup untuk menjelaskan misteri hilangnya Jenderal Roh. Tak heran kekuatan Raja Roh masih lemah, pikir Mu Chen, menatap kristal yang cerah dan gemilang dengan mata berapi-api. Energi spiritual di dalamnya melonjak ke tingkat yang mengerikan. Menurut perkiraan Mu Chen, pemandangan di depannya mungkin adalah upaya Raja Roh untuk bangkit dari kondisinya yang lemah. Hanya dengan menyerap kristal yang telah menyerap energi spiritual dari begitu banyak jenderal roh, barulah Raja Roh di luar sana akan benar-benar menjadi Raja Roh yang mengerikan. Sebuah kilau samar melintas di mata Mu Chen sebelum dia melesat maju. Dalam beberapa tarikan napas, dia telah melewati lautan energi spiritual dan mendekati kristal yang terang dan cemerlang. Semakin dekat dia, semakin jelas dia bisa melihat pergerakan cairan spiritual yang kental di dalamnya, membentuk bayangan ilusi yang samar-samar terlihat dan tampak sangat misterius. Melihat hal ini, Mu Chen tertawa dan melambaikan lengan bajunya. Dia mengarahkan pandangannya yang berapi-api ke arah kristal roh. Ini adalah harta karun yang sebenarnya. Mengepalkan tinjunya, pedang panjang berkilauan muncul dalam sekejap. Energi spiritual menyelimuti pedang itu, diiringi api biru yang berkobar di sekitarnya. Energi spiritual dalam tubuhnya meledak sepenuhnya, dan pedang itu menebas kristal roh dengan amarah. Gelondang-gelondang. Suara logam bergema saat pedang menyentuh kristal. Terlihat, tidak ada goresan yang tampak dari permukaannya, lapisan keras pada kristal roh ini benar-benar di luar perkiraannya. Namun, setelah itu, tebasan kekuatan penuhnya menghasilkan efek. Retakan muncul di sudut kristal roh, menyebabkan fragmen seukuran kepalan tangan terlepas, yang segera diraih Mu Chen. Setelah meraihnya, Mu Chen merasakan tangannya menjadi berat, seolah-olah dia baru saja meraih batu seberat 1 ton. Kekaguman melintas di mata Mu Chen. Dia tahu bahwa beban ini disebabkan oleh kondensasi energi spiritual ke tahap yang mengerikan. Sepertinya energi spiritual yang terkandung dalam kristal roh ini sangatlah menakutkan. Hal ini membuat mata Mu Chen semakin berapi-api. Namun, dia tidak tahu bahwa pada saat dia menebas kristal roh, Raja Roh yang sedang diserang oleh Mu Fengyang dan lainnya tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung marah ke langit. Hor-hor-hor mengaum. Raungan itu berubah menjadi badai energi spiritual yang kuat, mengguncang mereka sampai terhempas mundur beberapa puluh kaki. Setelah menstabilkan diri mereka di kejauhan, mereka menatap Raja Roh dengan curiga, yang secara tiba-tiba menjadi gila. Pada saat ini, Raja Roh tidak peduli dengan mereka. Mengepalkan tangan raksasanya dengan erat, menghantam tanah di bawahnya dengan keras. Blar blar blar. Bumi bergetar dan celah raksasa mulai memanjang dari bawah kaki Raja Roh. Pada saat berikutnya, dia mulai melesat dengan eksplosif ke bawah tanah dengan kecepatan yang menakjubkan.
Pada saat yang sama, Mu Chen yang berada di bawah tanah merasakannya ada sesuatu yang mendekat. Ekspresi di wajahnya berubah. Tanpa menunda lagi, dia mundur dengan eksplosif. Duar! Batu-batu raksasa runtuh dan sinar matahari perlahan menyinari dunia bawah tanah dari celah retakan bumi. Tempat di mana Mu Chen sebelumnya berdiri telah dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan, meninggalkan lubang hitam tak berdasar. Itu adalah serangan habis-habisan dari Raja Roh yang tampaknya menjadi gila. Apa itu? Saat dunia bawah tanah mulai tersingkap, Mu Fengyang dan orang-orang lain yang melayang di langit segera melihatnya, dan mereka semua berseru kaget. Dengan tercengang, mereka menatap cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang berada di kedalaman tanah. Namun, tatapan mereka dengan cepat terpaku pada kristal roh raksasa yang berkilau dan transparan, yang memancarkan energi spiritual yang mengerikan. Beberapa orang dengan penglihatan tajam berhasil melihat Mu Chen yang bersiap pergi dengan diam-diam. Seketika, mereka berteriak kaget. Bagaimana Mu Chen bisa ada di sana? Pikir Mu Fengyang, ujung mulutnya bergerak-gerak. Dia buru-buru menoleh ke arah lubang raksasa. Pagoda emas itu tiba-tiba lenyap pada saat ini, memperlihatkan lubang tanpa dasar di bawahnya. Setelah ketahuan, Mu Chen tidak lagi bersembunyi. Dia keluar dari lubang dan tersenyum kepada semua orang, berkata, "Baru saja, aku secara tidak sengaja jatuh ke bawah tanah dan menemukan sesuatu yang sedikit aneh." Semua orang menatapnya dengan curiga, karena mereka jelas tidak percaya padanya. Namun, ini bukan saatnya untuk berdebat tentang hal itu dengannya. Semua orang menatap dengan tatapan berapi-api pada cahaya spiritual yang sangat banyak. Jika mereka bisa merebut beberapa untuk diri mereka sendiri, itu sudah cukup untuk menjadi perjalanan yang bermanfaat. Moar, 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 mengaum. Namun, saat keserakahan mereka tumbuh semakin kuat, Raja Roh mulai mengaum dan membuka mulutnya lebar-lebar. Semua orang melihat cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama, sebelum benar-benar dilahap ke dalam tubuh Raja Roh. Pada saat yang sama, kristal roh raksasa juga ditelan olehnya. Melihat ini, mata Mu Chen berbinar dan dia dengan agresif melesat ke depan. Detik berikutnya, telapak tangannya menepuk kristal roh. Telapak tangannya tidak menghancurkan kristal, tetapi api biru diam-diam menembak ke dalamnya, dan Mu Chen dengan eksplosif mundur. Setelah itu, kristal roh tertelan oleh Raja Roh. Dalam rentang napas pendek, dunia bawah tanah menjadi kosong dan sunyi. Semua orang terpana dan tercengang. Raja Roh telah melahap habis semua yang ada di bawah tanah. Apakah ini berarti dia akan melampaui level barunya? Jika kekuatannya melonjak drastis, bisakah mereka bertahan dengan formasi mereka saat ini? Energi spiritual yang kuat mulai memancar keluar, seolah-olah seluruh tubuhnya telah menjadi badai yang mengamuk. Wang Tong, cepat! Ayo pergi! Mu Chen berteriak keras, menundukkan kepalanya, dan melesat maju dengan kecepatan kilat. Mu Fengyang dan yang lain ragu-ragu, wajah mereka diliputi keraguan dan kekhawatiran. Saat mereka ragu-ragu, Raja Roh meraung, menciptakan gelombang energi spiritual setinggi 1000 kaki. Gelombang itu menghantam tubuh mereka dengan keras, menyebabkan banyak orang memuntahkan seteguk darah dan wajah mereka menjadi pucat. Ayo pergi! Wajah Mu Fengyang dan kelompoknya berubah drastis. Rasa takut menyelimuti hati mereka saat melihat Raja Roh yang telah membesar hingga lebih dari 300 kaki. Dengan raut pucat, mereka melesat mundur dengan kekuatan penuh. Semua orang sekarang mundur dengan susah payah, tidak memiliki niat untuk bertarung dengan Raja Roh itu. Saat mereka mundur menjauh, Raja Roh terhenti sejenak. Raungan menggelegar menggema dari tubuhnya saat matanya, yang bersinar cemerlang, mengunci Mu Chen yang melesat ke kejauhan. Ia dapat menemukan bahwa potongan kristal roh yang hilang ada pada Mu Chen. Selama dia bisa mendapatkan kristal roh itu, dia akan bisa sepenuhnya melewati tahap terlemahnya, yaitu tahap baru lahir. Goar, 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 mengaum. Deruan marah mengguncang bumi dan gunung saat ia bergerak maju, mengejar Mu Chen dengan gila-gilaan. Gemuruh. Bumi bergetar, pada saat ini ribuan cahaya spiritual telah membentuk pasukan roh. Aliran cahaya menyembur keluar dari kedalaman, seperti tekanan air yang hendak meledak. Tekanan ini membuat mereka tidak bisa bergerak satu langkah pun. Jebliar!
Seiring tekanan yang memancar, raksasa setinggi lebih dari 300 meter melangkah keluar dari kedalaman. Bumi berguncang dan pegunungan bergetar saat dia bergerak maju. Ratakan ganas terus-menerus muncul di bawah kakinya. Huam-huam-huam mengaum. Raksasa itu meraung keras, melepaskan gelombang suara energi spiritual yang tak tertandingi. Pasukan roh yang malang hancur di bawah gelombang suara itu. Raksasa itu tidak memedulikan mereka sama sekali. Dia hanya fokus pada sosok di depan dan terus mengejarnya tanpa henti. Sial! Melihat Raja Roh yang mengabaikan semua orang dan terus mengejarnya, wajah Mu Chen berubah. Kenapa makhluk itu mengejar kita? Wang Tong dan yang lainnya juga menyadari situasinya dan menjadi sedikit bingung. Kekuatan Raja Roh ini telah meningkat secara drastis. Bahkan jika Mu Fengyang dan aliansinya menyerang bersama, mereka masih tidak akan bisa menjadi lawannya. Dia mengejarku. Mu Chen menjawab sambil mengerutkan giginya. Aku akan memancingnya sendiri, kalian pergi dulu dan cari tempat yang aman. Itu terlalu berbahaya. Wang Tong, An Ran, dan yang lainnya buru-buru berseru. Jika dia terus mengejar kita seperti itu, pada akhirnya kita akan terpojok. Mu Chen menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Tidak ada kepanikan yang terlihat di mata hitamnya. Sambil menarik napas panjang, dia menyatakan, mari kita berpisah dulu. Aku akan menemanimu. Luo Li berseru sambil dengan lembut menggigit bibirnya. Raja Roh di depan mereka sangat kuat. Jika Mu Chen mencoba menghadapinya sendirian, mungkin akan sangat merepotkan baginya. Karena itu, dia harus ikut dengannya. Mu Chen ragu-ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Memang benar, meskipun Raja Roh belum sepenuhnya keluar dari fase lemahnya, kekuatannya tidak diragukan lagi. Jika dia mencoba menghadapinya sendirian, itu akan menjadi pertempuran yang sangat merepotkan. Setelah mengangguk, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan gerakan tubuhnya, auman naga bergema keluar saat dia segera menampilkan seni naga mengangkasa. Sosoknya berubah menjadi bayangan naga, dengan cepat melesat ke arah lain. Setelah melihat ini, tubuh indah Luo Li bergerak dan segera mengikutinya. Kecepatannya tampaknya tidak jauh lebih lambat dari Mu Chen yang menampilkan seni naga mengangkasa. Hoar 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 mengaum. Mengikuti perubahan arah Mu Chen, Raja Roh yang mengejar mereka juga segera merasakannya. Sambil menderu, dia mengejar Mu Chen sekali lagi. Ayo pergi. Wang Tong memandangi sosok Mu Chen dan Luo Li yang menuju ke kejauhan dan mengertakkan giginya. Segera membalikkan tubuhnya, dia membawa An Ran dan yang lainnya ke arah luar pasukan roh. Sampai saat ini, jika mereka mengikuti Mu Chen, mereka tidak hanya tidak akan membantu sama sekali, tetapi malah akan menjadi bebannya. Karena Raja Roh mengejar Mu Chen, orang-orang yang lari ketakutan dari arah lain juga memperhatikan hal ini. Segera setelah itu, mereka secara bertahap berhenti dan melihat ke arah yang dituju Raja Roh dengan ragu-ragu. Apa yang terjadi? Mengapa Raja Roh hanya mengejar Mu Chen? Di udara, salah satu anggota kelompok Mu Feng yang bertanya dengan mengerutkan alisnya. Sebelumnya, hanya Mu Chen yang memasuki gua bawah tanah itu. Pasti dia mendapatkan sesuatu di sana, yang membuat Raja Roh marah dan mengejarnya tanpa henti. Mu Feng yang menjawab sambil mengepalkan giginya, matanya penuh amarah. Dialah yang berniat menjebak Mu Chen, namun siapa sangka Mu Chen tidak hanya lolos dari jebakan, tetapi bahkan menemukan gua rahasia bawah tanah. Meskipun Mu Fengyang tidak tahu persis apa yang Mu Chen lakukan di sana, fakta bahwa dia mampu membuat Raja Roh terus mengejarnya tanpa henti menunjukkan bahwa benda yang diperolehnya pasti bukan benda biasa. Berbicara dari titik ini, bukankah dia memberi Mu Chen kesempatan untuk mendapatkan harta karun? Memikirkan skenario ini, Mu Fengyang sangat marah sampai wajahnya berubah menjadi hijau. Apa yang harus kita lakukan, bos? Kata salah satu anggotanya sambil melihat ke arah Mu Fengyang. Mata Mu Fengyang berbinar, karena dia juga tidak mau pergi tanpa hasil. Sambil bergumam pelan pada dirinya sendiri, dia mengepalkan giginya dan menjawab, mari kita tunggu sebentar, sebelum mengikuti mereka berdua. Mari kita lihat apakah ada peluang bagi kita. Jika ada, kita akan menyerang. Jika tidak ada, kita akan segera mundur. Dia adalah orang yang menentukan, dan jelas bahwa Raja Roh saat ini terlalu kuat dan bukan sesuatu yang bisa mereka tangani. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menunggu kesempatan.
Jika mereka menyerang dengan gegabah, mereka hanya akan dikeluarkan dari area perburuan. Di kejauhan, raksasa dengan tinggi lebih dari 300 meter melesat dengan cepat. Cahaya spiritual yang menusuk mata membuatnya tampak mirip dengan gumpalan matahari yang terik, membuat beberapa orang tidak dapat langsung menatapnya. Raja roh itu meraung dengan marah, menembakkan beberapa cahaya spiritual yang bisa menghancurkan gunung. Raja roh itu mengejar dua sosok di depannya dengan liar. Sosoknya raksasa, tetapi kecepatannya sangat gila. Dengan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengejar mereka, monster itu perlahan-lahan mendekati Mu Chen yang telah menggunakan seni naga mengangkasa. Kecepatannya sangat luar biasa. Ditambah lagi, dia memiliki cadangan energi spiritual yang tak terbatas. Jika kita terus berlari seperti ini, kita akan menjadi yang pertama kehabisan tenaga. Luoli melirik ke arah Raja Roh yang semakin mendekat. Matanya serius saat dia menatap Mu Chen. Wajah Mu Chen menjadi murung, dia menyadari bahwa kata-kata Luoli memang benar. Raja Roh telah menetapkan sasaran padanya. Jelas, Raja Roh tidak akan berhenti sebelum merebut kembali pecahan kristal roh dari Mu Chen. Namun, jika pecahan itu kembali ke tangan Raja Roh, ia akan sepenuhnya melewati fase terlemahnya. Pada titik itu, bahkan seorang ahli Tongtian sejati pun tidak akan mampu menahannya. Mata Mu Chen bersinar dengan penuh tekad. Sampai saat ini, strategi terbaik adalah mengalahkan Raja Roh di tempat ini. Meskipun Raja Roh sangat kuat, Mu Chen belum terdesak sampai kehilangan akal sehatnya. Ini sebenarnya untuk Hiao. Namun, karena dia terus mengejarku tanpa henti, aku akan membiarkanmu merasakan ini terlebih dahulu. Mu Chen adalah orang yang tegas, dan dia segera membuat keputusan. Sebuah niat dingin terpancar dari matanya. Dia menoleh ke Luoli dan berkata, "Bisakah kamu menahannya sebentar?" Tentu, Luoli mengangguk lembut dengan tersenyum manis. Tangannya yang halus seperti giok perlahan-lahan menggenggam pedang Luoshen di pinggangnya. Mu Chen tersenyum. Dia tidak terlalu khawatir tentang Luoli, karena dia tahu Luoli memiliki metode yang bahkan tidak bisa dia pahami sepenuhnya. Selain itu, Luoli memiliki pedang Luoshen di tangannya, sebuah senjata ilahi yang sesungguhnya. Meskipun saat ini dalam keadaan tidak aktif, hanya kata-kata senjata ilahi saja sudah bisa membuat detak jantung seorang ahli tingkat Shizun berdebar kencang. Setelah mencapai kesepakatan, mereka berdua segera meluncur cepat, sebelum akhirnya mendarat di puncak gunung yang jauh. Setelah mendarat, Mu Chen segera menyilangkan kakinya dan duduk. Matanya tertutup rapat, sementara tangannya dengan cepat membentuk segel. Luoli menatap Mu Chen, dan bergumam, apakah dia ingin mengatur formasi spiritual? Dari sikapnya, dia tampak ingin membuat formasi spiritual untuk melawan Raja Roh. Namun, Raja Roh yang mereka hadapi sangatlah kuat. Bahkan formasi spiritual peringkat 4 akan sulit untuk menyebabkan cedera yang mengancam jiwanya, kecuali itu adalah formasi spiritual peringkat 5. Sampai saat ini, Mu Chen dianggap sebagai master formasi spiritual peringkat 4. Membentuk formasi spiritual peringkat 4 bukanlah hal yang sulit baginya. Namun, jika formasi spiritual peringkat 5, meskipun dia telah memahami keadaan formasi hati, mungkin masih merupakan tantangan baginya. Semakin tinggi peringkat formasi spiritual, semakin kompleks pula pembuatannya. Pada tingkat tertentu, keadaan formasi hati tidak akan cukup untuk memberikan keunggulan yang signifikan. Bagaimanapun, keadaan formasi hati masih dianggap dasar oleh para master formasi spiritual sejati. Luoli memandang wajah tampan Mu Chen dan tersenyum tipis. Jika ada yang membandingkan kepercayaan mereka pada Mu Chen, tidak ada yang lebih dipercaya daripada dia. Keyakinan ini telah terbentuk selama tahun-tahun mereka bersama di jalan spiritual. Di tempat yang kejam itu, pemuda ini tidak pernah menyerah. Dia mungkin telah tertindas dan gagal sebelumnya, tetapi dia tetap bertahan dan menjadi semakin tangguh. Bahkan Luoli yang biasanya sombong pun merasa kagum jauh di lubuk hatinya. Roas 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 mengaum. Suara raungan menggema, Luoli menoleh ke arah Raja Roh yang semakin mendekat, kemudian menengok ke arah Mu Chen yang telah menutup matanya, tenggelam dalam persiapan formasi spiritualnya. Tangannya yang lembut dan indah segera menggenggam pedang panjang di pinggangnya. Dengan ketukan kaki yang ringan, sosoknya yang anggun meluncur ke depan. "Berhentilah di situ, monster!" Mata Luoli yang jernih dan cerah memantulkan bayangan raksasa saat suaranya yang dingin bergema.
Raja Roh, yang tidak memiliki kecerdasan, tentu saja tidak mengerti kata-katanya. Melihat sosok yang tampak lemah menghalangi jalannya, ia meraung. Telapak tangan raksasa itu membawa cahaya spiritual yang kuat, yang bisa menggoyangkan langit dan dengan marah menyerang Luoli. Tatapan yang mengerikan terlintas di wajah Luoli yang cantik. Matanya yang jernih dan cerah menjadi semakin tajam. Pada detik berikutnya, dia melangkah maju. Dengan gemetar, tangan yang halus seperti gioknya menghunus pedang panjang hitam yang dia pegang. Cincin pedang. Suara yang jernih terdengar, dan diikuti suara pedang yang terhunus. Aura berwarna ungu menembus atmosfer, meluncur ke langit seakan ingin membelah langit dan menghancurkan bumi. Woos, tanting. Aura pedang itu menyerang dengan keras ke arah telapak tangan raksasa yang melesat dengan amarah, menghasilkan suara logam yang berdering. Dari kejauhan, Mu Fengyang dan kelompoknya yang mengejar mereka tercengang saat Raja Roh terpental. Puncak gunung hancur berantakan saat ia terdorong mundur. Mereka semua menarik napas dingin saat mereka menatap dengan takjub pada pemandangan di depan mereka, di mana seorang wanita muda mengenakan gaun hitam berdiri di udara. Di tangannya, pedang panjang itu bergetar dengan fluktuasi lemah yang perlahan-lahan memancarkan cahaya. Itu adalah adegan yang mengejutkan bagi semua orang.